Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ummahat wasyabat, a'azakumullah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang menggapai derajat siddiqin. Jamaah sekalian, derajat siddiqin adalah derajat yang tinggi dan bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para siddiqin nantinya akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, dan juga para sholihin. Oleh karena itulah hendaknya kita sebagai seorang muslim berharap agar bisa mencapai derajat yang mulia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang akan kita bahas terkait dengan tema ini. Poin pertama terkait dengan muqaddimah. Maka dalam muqaddimah ini kita akan coba bicarakan sedikit tentang sosok seorang sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya mas sekalian, Abu Bakar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dalam hal ini Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman meriwayatkan sebuah riwayat yang sumbernya dari Umar ibn Khattab, di mana Umar mengatakan, "Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajjaha bihi." Yang artinya, jika seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan imannya semua penduduk bumi ini, niscaya iman Abu Bakar lebih unggul, lebih tinggi dibandingkan iman semua penduduk bumi ini. Bisa kita bayangkan, 1 banding semua manusia yang ada di bumi ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya kualitas keimanan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah riwayat tentang bagaimana masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan, tidak seorang pun di antara para sahabat yang ketika aku tawari masuk Islam hanya Abu Bakar
yang langsung menerimanya tanpa banyak komentar, tanpa banyak bertanya, dan tanpa ada keraguan sama sekali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Barangkali yang lainnya mungkin masih minta waktu, mau mikir-mikir masuk Islam, tapi tidak dengan Abu Bakar. Begitu didawari masuk Islam, segera menyambut ajakan Rasulullah dan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Dan puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Hakim meriwayatkan bahwa pagi hari setelah peristiwa itu, beberapa orang-orang musyrik datang menemui Abu Bakar. Kemudian berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, temanmu yaitu Muhammad mengatakan bahwa semalam dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah kamu membenarkannya?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Apa betul yang mengatakan adalah Muhammad?" "Ya, yang mengatakan adalah Muhammad." "Kalau yang mengatakan Muhammad, saya yakin sepenuhnya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya. Jika seandainya Muhammad mengatakan lebih dari itu, aku pun juga percaya. Katakanlah Muhammad mengatakan hanya setengah malam, atau seperempat malam, atau bahkan hanya 1 jam, aku percaya, selama yang mengatakan adalah Muhammad." Karena kalau dinalar memang tidak masuk akal. Karena pada waktu itu jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau ditempuh dengan menggunakan kuda atau unta itu butuh waktu paling cepat 40 hari. Jadi kalau pulang pergi itu butuh waktu 80 hari. Kalau pakai mobil sekarang mungkin butuh waktu 15 jam. Kalau pakai pesawat cuma 2 jam. Karena jaraknya sekitar 1.500 km. Maka tidak mengherankan orang tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tetapi Abu Bakar mengatakan, jika yang mengatakan Muhammad, maka saya yakin 100% yang dikatakan adalah benar adanya. Kalaupun lebih dari itu, aku pun juga mempercayainya. Oleh karena itulah, maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan. Dan menurut riwayat daripada Ali bin Abi Thalib, yang memberikan gelar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, ada poin yang kedua, kita akan mengkaji tentang pengertian daripada Siddiq itu apa. Secara etimologi ataupun bahasa, Siddiq dari kata sodaqo yasduku sidqan, di mana Siddiq itu memiliki banyak arti yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Dan Siddiq merupakan lawan daripada kadzib, yang berarti dusta. Sehingga secara bahasa Siddiq itu memiliki beberapa arti seperti benar, jujur atau dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan, kebaikan, dan kesungguhan. Itu diantara makna Siddiq secara bahasa. Maka dari definisi secara bahasa ini bisa kita simpulkan bahwa Siddiq ini merupakan sebuah sikap pembenaran terhadap apa yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya yang berangkat dari rasa
dan naluri keimanan yang sangat mendalam seperti yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, adapun secara terminologi ataupun istilah, maka para ulama banyak memberikan definisi tentang apa itu sidik. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa sidik itu adalah menyempurnakan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang sidik ketika dia beramal, maka dia sempurnakan amal ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesesuaian antara zahir dan batin. Karena orang yang dusta, yang kadzib, itu tidak sama antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sementara orang yang sidik, maka apa yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan yang ketiga, juga ada yang mendefinisikan bahwa sidik adalah ungkapan yang hak dalam posisi yang membinasakan. Ketika seseorang itu berani mengatakan yang benar, menyuarakan kebenaran, apalagi di hadapan penguasa yang zalim, maka konsekuensinya jelas, itu bisa membinasakan dirinya, bisa dikriminalisasi, bisa masuk bui, bahkan bisa dibinasakan. Maka Nabi mengatakan afdhalul jihad qaulu haqqin 'inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Kita sudah baca, sudah juga mendengar berapa banyak orang-orang yang vokal yang berani menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang zalim, maka akhirnya jelas kalau dikriminalisasi, masuk penjara ya atau dibinasakan. Makanya itu merupakan jihad yang paling utama, berani menyuarakan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Jamaah sekalian, poin yang ketiga, sidik itu merupakan hakikat dari kebaikan. Ini bisa kita pahami lewat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah kebaikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat? Karena timur itu adalah kiblatnya orang Nasrani dan barat adalah kiblatnya orang Yahudi. Dan kita kaum muslimin kiblatnya adalah Ka'bah, bukan barat. Kebetulan Ka'bah bagi kita ada di sebelah barat. Maka jangan mengatakan kiblat kita barat, tetapi adalah Ka'bah. Karena barat adalah kiblatnya orang Yahudi. Allah katakan kebaikan itu bukan dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada para nabi. Kemudian mau memberikan harta yang dicintainya,
kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah jalan dalam bepergian, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wa fi riqab, dan dalam memerdekakan budak, wa aqamas sholata, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya kalau berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan dan penderitaan dan pada waktu berperang. Setelah Allah menyebutkan semua kebaikan-kebaikan itu, maka Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sidik itu mencakup segala aspek kebaikan. Di dalamnya ada aspek keimanan. Di dalamnya ada aspek berinfak dengan harta yang dicintainya. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janji, dan juga bersabar dalam segala bentuk kesulitan-kesulitan. Oleh karena itulah dalam surah At-Taubah ayat 116 Allah perintahkan kepada kita agar senantiasa bersama dengan orang-orang yang sidik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama-sama dengan orang-orang yang shadiq, agar kita terpengaruh dengan kesidikannya. Karena faktor pertemanan itu sangat-sangat mempengaruhi karakter seseorang. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, maka insya Allah kita pun akan jadi orang yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka bohong, maka kita pun akan menjadi pembohong seperti teman kita. Maka Allah ingatkan lewat ayat ini agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah, kemudian bersama-sama dengan orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun poin yang keempat, kita akan sampaikan beberapa hadis yang terkait dengan masalah sidik ini. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di dalam bab sidik, beliau menyebutkan 6 hadis yang kalau kita simpulkan maka sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa sidik, jujur, benar, itu akan menuntun seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawanya mudah masuk ke dalam surga. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya sidik itu akan menunjukkan kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan menunjukkan, akan membawanya masuk ke dalam surga. Kesimpulan yang kedua, lawan daripada sidik adalah kadzib. Kalau sidik itu membawa kepada kebaikan, maka kadzib itu membawa kepada keburukan.
dan keburukan akhirnya membawanya masuk ke dalam api neraka. Maka disebutkan dalam kelanjutan hadis di atas, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu akan menuntunnya kepada keburukan, dan keburukan akan membawanya masuk ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Kesimpulan yang ketiga, bahwa sidik itu merupakan sumber ketenangan. Ini bisa kita pahami dari sebuah hadis Rasulullah yang sumbernya dari Abul Hawra As-Sa'di. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Al Hasan ibn Ali mengatakan, hafidtu minhu da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Aku hafal satu pesan dari Rasulullah, tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Orang yang sidik, maka dia tidak pernah ragu dengan keimanannya, tidak pernah ragu dengan perbuatannya, tidak pernah ragu dengan ucapannya. Tidak adanya keraguan itulah yang akan membawanya kepada ketenangan. Makanya pesan Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, karena itulah yang akan membawamu kepada ketenangan dalam hidup. Kesimpulan yang keempat, bahwa sidik itu merupakan di antara sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika dia berdialog dengan Raja Heraklius, di mana Raja Heraklius bertanya kepada para sahabat Nabi, di mana Abu Sufyan yang menjadi juru bicara mereka. Famada ya'murukum? Maka apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu yaqulu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Muhammad mengatakan kepada kita, sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu apapun juga. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dan tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Karena sesungguhnya bapak-bapak kalian mengatakannya dengan kebodohan. Karena mereka adalah orang-orang jahiliyah. Memerintahkan kepada kalian untuk menyembah Lata, Uzza, Manaf, Hubal atau berhala yang lainnya. Memerintahkan kalian untuk berjudi atau minum khamr dan berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Maka pesan Nabi, watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian. Kemudian wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi wasilah. Dan Muhammad memerintahkan kepada kita pertama bis-salati, untuk melaksanakan salat, was-sidqi, dan bersifat jujur, wal-afafi, dan menjaga kehormatan diri, kemudian wasilati, dan menyambung tali silaturahim. Jadi sidik itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umat.
Kemudian yang kelima, bahwa dengan sidik seseorang bisa mendapatkan pahala sesuatu yang dicita-citakannya, meskipun ia belum sempat melakukan apa yang dicita-citakannya itu. Di sini dicontohkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang memohon kepada Allah agar bisa mati syahid bisidqin, dengan benar dan jujur, maka Allah akan menyampaikannya ke derajat para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, bukan dalam peperangan. Tapi dengan catatan bisidqin, dia memintanya dengan kebenaran, dengan kejujuran. Setiap ada peperangan dia ikut perang. Kalaupun berkali-kali ikut perang, tidak mati dalam peperangan, tetapi dia mati di atas tempat tidurnya, karena dia telah memohon kepada Allah agar bisa mati syahid dengan kebenaran, maka Allah akan mencatatnya termasuk syuhada, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Barangkali contoh konkretnya adalah apa yang dialami oleh Khalid ibn Walid. Tercatat beliau ikut berperang baik dalam skala kecil maupun besar itu sebanyak 40 kali, dan 30 peperangan dia menjadi panglimanya. Betapa Khalid ingin mati dalam peperangan, tetapi takdir menentukan lain. Khalid bin Walid mati karena sakit di atas tempat tidurnya. Dan ternyata di tubuhnya kurang lebih ada 70 luka. Ya maklum, dia berperang 40 kali. 70 luka itu tidak menjadikannya mati dalam medan perang. Justru matinya karena sakit di atas tempat tidurnya. Ini barangkali bisa kita analogikan dengan orang yang sudah bersungguh-sungguh niat ingin naik haji. Sudah daftar, sudah dapat jatah kursi. Itu berarti dia niat dengan sungguh-sungguh, tidak cuma niat ingin haji tapi tidak daftar. Itu tidak sungguh-sungguh namanya. Niat haji sudah daftar, sudah dapat kursi, cuman waiting listnya sampai 20 tahun. Belum sampai berangkat sudah meninggal dunia, maka insya Allah semoga Allah mencatatnya termasuk orang yang naik haji, karena sudah niat dengan sungguh-sungguh. Maka ini fadilah daripada sidik. Dengan sidik, dengan niat yang sungguh-sungguh, seseorang akan mendapatkan pahala itu meskipun dia tidak sempat melakukan perbuatan yang dicita-citakan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang keenam, adalah bahwa sidik itu akan menghantarkan seseorang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita pahami dari sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqu. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli, maka keduanya punya hak khiyar. Khiyar itu artinya melanjutkan transaksinya atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah, maka hilang itu hakul khiyar. Maka tidak salah kalau ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kan tidak bisa antara penjual dan pembeli. Maka hak khiyarnya sudah hilang. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur,
wabayana dan transparan. Baik penjual maupun pembelinya jujur dan transparan. Kalau barangnya baik, dikatakan baik. Barangnya ada cacatnya, dikatakan ada cacatnya, tidak disembunyikan. Baik dikatakan baik, buruk dikatakan buruk, maka kedua-duanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kalau kedua-duanya bohong, tidak transparan, jelek dikatakan baik, ada cacatnya disembunyikan. Dia mengatakan ditanggung tidak luntur, padahal luntur tidak ditanggung. Berarti kan bohong itu. Maka Allah akan cabut keberkahan dari keduanya. Jadi kesimpulannya, apabila kedua-duanya baik penjual dan pembeli jujur, benar dan transparan dalam transaksi keduanya, maka kedua-duanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 6 kesimpulan yang bisa kita tarik dari 6 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab tentang sidik. Ya mas kalian, kemudian yang kelima, bahwa siddiqin dan siddiqat, jadi orang-orang yang sidik baik laki maupun perempuan akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 kelompok manusia yang Allah janjikan akan mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim laki maupun perempuan. Yang kedua wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang mukmin laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat. Orang-orang yang taat kepada Allah, laki dan perempuan. Nah, yang keempat, was-sadiqina was-sadiqat. Orang-orang yang sidik, jujur, benar, laki dan perempuan. Kemudian was-sabirina was-sabirat. Orang-orang yang sabar, laki dan perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah, laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan orang-orang yang gemar bersedekah, laki dan perempuan. Was-shaimina was-shaimat. Dan orang-orang yang berpuasa, laki dan perempuan. Wal hafidhina furujam wal hafizat. Dan orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, baik laki maupun perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, laki dan perempuan. Setelah Allah menyebutkan 10 kelompok orang ini, Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah mempersiapkan untuk mereka itu maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Ya mas kalian, poin yang keenam adalah bahwa derajat siddiqin nantinya akan bersama dengan para nabi, para syuhada, dan para sholihin, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan. Hal ini Allah tegaskan dalam surah An-Nisa
ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jamaah sekalian, siddiq itu merupakan salah satu sifat wajib bagi para rasul. Kita kenal 4 sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq, jujur; amanah berarti menyampaikan amanat, ya, dapat dipercaya; tabligh, menyampaikan risalah; fatonah kemudian artinya cerdas. Nah, jadi siddiq itu merupakan salah satu sifat daripada para nabi dan rasul. Dan di dalam Al-Quran ada 3 nabi yang langsung mendapatkan sifat siddiq, gelar sifat siddiq dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau Allah, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seseorang yang siddiq, juga seorang nabi. Ya, jadi di sini Allah langsung mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat siddiq. Nabi yang kedua adalah Nabi Idris. Juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 56. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah di dalam Alkitab Al-Quran tentang kisahnya Nabi Idris. Kata Allah, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris adalah seseorang yang siddiq, juga seorang nabi. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 51. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Qala, berkata sang raja kepada para wanita, ma khatbukunna, bagaimanakah keadaan kalian, idrawattunna Yusuf an nafsih, ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu. Qulna, mereka mengatakan, hasya lillah, maha sempurna Allah, ma'alimna alaihi min su', kami tidak mengetahui keburukan pada Yusuf. Yusuf bukan orang yang jahat, orang yang buruk sebagaimana yang disangkakan. Qalat imra'atul aziz, maka berkatalah istri daripada Al-Aziz yaitu Juhail, itu Zulaikha, al-ana hashasal haq, sekarang jelaslah kebenaran itu. Ana rawattuhu an nafsi, kata Zulaikha, akulah yang telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Wa innahu laminas shadiqin,
Dan sesungguhnya Yusuf itu termasuk di antara orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar dan jujur. Jadi itulah 3 nabi yang langsung mendapatkan gelar sidik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sekarang poin yang ke-7 tentang ciri-ciri orang yang sidik. Kita bisa mengenali orang itu sidik ataukah tidak dari ciri-ciri yang ada padanya. Ciri yang pertama adalah teguh dan tegar terhadap apa yang dicita-citakan atau diyakininya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan dalam Al-Quran orang-orang yang sidik terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mereka membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang menunggu, dan mereka sekali-kali tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang menepati janjinya adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Nadhr. Jadi Anas ibn Nadhr ini salah seorang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut dalam perang Badar, dan dia sangat-sangat sedih dan menyesal karena tidak ikut dalam perang Badar. Karena memang perang Badar itu niat awalnya itu hanya untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka ingin mengambil kembali harta mereka yang diambil oleh mereka. Tetapi akhirnya terjadilah peperangan, yaitu perang Badar. Nah, Anas ibn Nadhr termasuk orang yang tidak sempat ikut dalam perang Badar itu. Kemudian dia berjanji di hadapan Allah, jika nanti ada perang lagi, saya pasti ikut. Dan akan aku buktikan, ya, janjiku di hadapan Allah, aku akan betul-betul berperang sampai titik darah yang penghabisan. Dan betul, setahun kemudian terjadilah perang Uhud. Kita sama-sama tahu, ya, pada awalnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Uhud itu. Nabi berpesan kepada 50 pemanah jitu, ya, untuk tetap berada di puncak Bukit Rumat dalam keadaan menang atau kalah. Pada awal peperangan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Setelah banyak musuh yang tewas dan sebagian dari mereka sudah mulai mengambil ghanimah, rampasan perang, ternyata para pemanah ini merasa iri. Kita ini berjasa, banyak membunuh musuh. Kalau kita tetap di atas, kita tidak dapat jatah ngambil ghanimah. Itulah sifat manusia, iri. Akhirnya mereka mengabaikan pesan dari Rasulullah. Nabi berpesan, menang kalah kalian tetap di atas Bukit Rumat, jangan turun. Tetapi akhirnya mereka turun satu persatu demi untuk bisa mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Sehingga Bukit Rumat kosong. Dan itu diketahui oleh Khalid ibn Walid yang waktu itu masih kafir, jadi pemimpin mereka. Akhirnya Khalid dengan pasukannya menyerang balik lewat Bukit Rumat yang kosong itu, sehingga kaum muslimin kocar-kacir tanpa diduga-duga mendapat serangan dari pasukan musuh, sehingga sampai ada desas-desus Nabi Muhammad sudah tewas dalam perang itu, dan itu melemahkan semangat kaum muslimin, sehingga
Ada di antara mereka yang sudah meletakkan senjatanya, tidak lagi mau berperang. Buat apa kita berperang? Muhammad sudah meninggal dunia. Nah, disinilah Anas bin Nadhr tampil sebagai penyemangat. Dengan suara yang lantang dia mengatakan, jika Muhammad sudah mati, maka ketahuilah bahwa Tuhan Muhammad tidak akan mati selama-lamanya. Buat apa kita masih hidup setelah wafatnya Muhammad? Marilah kita berperang sebagaimana Muhammad perang, dan marilah kita mati sebagaimana matinya Muhammad. Dan ternyata kata-kata itu bisa membakar semangat kaum muslimin, dan akhirnya mereka bangkit berperang lagi dalam perang Uhud. Dan Anas menerjang pasukan musuh, berperang mati-matian sampai mendapatkan syahadah, gugur dalam perang Uhud itu. Berarti dia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai perang, para sahabat mencoba menghitung berapa jumlah korbannya, dan mereka mendapati satu sosok ya, yang tubuhnya penuh dengan luka. Sampai ada 80 luka. Ada 80 luka, baik itu sabetan pedang, tusukan tombak, anak panah, sehingga mereka sudah tidak lagi mengenali siapakah orang ini. Tapi mereka menduga ini adalah Anas bin Nadhr. Maka untuk memastikannya, dia panggil saudara perempuannya yang namanya Rubiah untuk mengetahui betulkah ini jasadnya Anas. Ternyata kata saudaranya, ya betul, ini adalah jasad kakak saya. Karena Anas punya ciri pada jari-jarinya yang diketahui oleh adiknya, yaitu Rubiah. Ini contoh orang yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam peperangan. Yang menunggu adalah Khalid tadi. Bagaimana Khalid ingin mati dalam peperangan, tetapi takdir tentukan lain. 40 kali ikut perang, matinya di atas tempat tidurnya. Sementara Anas baru sekali perang, langsung meninggal dunia. Dan kata Allah, mereka sekali-kali tidak pernah merubah janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang berkaitan dengan berperang di jalan Allah, tapi bisa kita kiasan dengan yang lainnya. Maka orang yang berjanji ingin taat kepada Allah, kemudian dia mentaati Allah. Orang yang berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka dia termasuk orang yang sidik. Artinya dia menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri yang pertama daripada orang yang sidik. Kalau berjanji kepada Allah, maka dia tepati janjinya, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua adalah tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwanya. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, betul-betul mantap dengan keimanannya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar. Kemudian ciri yang ketiga adalah memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, berinfak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menepati janjinya dan bersabar dalam segala kesulitan. Ini seperti yang tadi sudah kami bacakan ayatnya. Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ya, bahwa yang dinamakan bir, kebaikan, adalah orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya, kemudian mau menginfakkan hartanya yang dicintainya, mendirikan sholat, membayar zakat, menepati janjinya,
dan juga bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Ya. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 101, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, berarti kepada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi hidayah petunjuk ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi itulah 4 ciri daripada orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar dan jujur. Kemudian poin yang terakhir, yang ke-8, adalah cara mencapai sifat sidik. Ya. Maka bagi yang ingin bisa sampai kepada derajat siddiqin, maka inilah diantara caranya. Cara untuk menggapai derajat siddiqin. Cara yang pertama adalah senantiasa memperbaharui keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Karena iman itu kan bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang kualitasnya. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Kualitas iman akan meningkat dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka cara memperbarui keimanan ya dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya tajdidul iman, memperbarui kualitas keimanan. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan, sesungguhnya iman di dalam hati kalian itu bisa usang, bisa lusuh, sebagaimana lusuhnya sebuah baju. Baju yang dipakai terus, tidak pernah dicuci, tidak pernah disetrika, itu akan lusuh. Begitupun dengan iman. Iman kalau tidak pernah di-upgrade, tidak pernah diperbarui, itu bisa turun kualitasnya. Maka perlu kita senantiasa melakukan evaluasi terhadap kualitas iman kita. Nah, di antara cara untuk mengupgrade-nya, meningkatkan kualitasnya, ya dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Itu untuk tajdid iman kita. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah melatih diri untuk bersikap jujur. Di mana saja. Di rumah, di tempat kerja, di masjid, di tempat ibadah, di pasar, di jalan-jalan, di mana saja kita jujur. Kapan saja. Baik dalam keadaan senang, susah, kita jujur. Dan kepada siapa saja. Kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada bawahan, kepada atasan, jujur. Jadi melatih sikap jujur di mana saja, kapan saja, dan kepada siapapun kita bersikap jujur, tidak pandang bulu. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk senantiasa membenarkan sesuatu yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun hal tersebut terkesan bertentangan dengan rasio. Jadi kalau kita tahu itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, kita harus membenarkannya. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan rasio kita, karena kemampuan otak kita terbatas.
Kita ambilkan contoh, ya. Misalnya dalam masalah mengusap khuf. Khuf tahu ya? Sepatu semacam satu bot lah yang sampai menutupi mata kaki. Itu kalau dalam keadaan dingin ketika berwudu boleh kita tidak melepasnya. Ya, jadi nggak usah dilepas untuk dibasuh kakinya, cukup diusap khufnya. Jadi kakinya nggak usah dilepas sepatunya, jadi kaki nggak dibasuh tapi cukup mengusap bagian luar khufnya itu. Nah, dalam syariat ditentukan yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Kalau bicara mana yang kotor, tentunya bagian bawah, bukan atas. Tetapi malah yang diperintahkan bagian atas yang bersih yang diusap. Makanya terkait dengan syariat ini, Ali mengatakan laukana dinu bil aqli lakana asfalal khufi aula bil mashi min a'lahu. Jadi kalau agama itu dasarnya hanya logika, akal semata, harusnya bagian bawah khuf yang berhak untuk diusap bukan bagian atasnya. Karena yang kotor adalah bagian bawahnya. Tetapi karena ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya kita harus terima. Meskipun kadang tidak sesuai dengan alat itu. Jadi ini begitu. Ya, kita harus menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, meskipun barangkali tidak sesuai dengan rasio kita. Karena rasio kita ini terbatas, ya, tidak sebanding dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, senantiasa melatih diri untuk komitmen dengan Islam dalam segala aspeknya, ya, dalam masalah akidahnya. Berusaha akidahnya senantiasa lurus, ya, tidak bengkok. Juga ibadahnya, akhlaknya maupun syariatnya, semuanya harus lurus, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, sering mentadaburi ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan masalah sidik. Ya, tadi sudah kita sampaikan banyak ayat dan banyak hadis yang berbicara tentang masalah sidik. Maka ada baiknya kita tadaburi, kita renungkan. Ya, itu adalah diantara cara agar kita bisa mencapai derajat siddiqin. Kemudian yang keenam, senantiasa membuka-buka lembaran sejarah kehidupan salafun saleh, ya, terutama dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah para siddiqin. Salafun saleh adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka dengan membaca sejarah biografi mereka, maka diharapkan kita akan bisa meniru, ya, sikap perbuatan mereka. Ya, kita bisa menjadikan mereka sebagai teladan buat kita bersama terkait dengan sikap siddiq ini. Dan yang kedua, yang terakhir, memperbanyak zikir dan amalan-amalan sunnah. Ya, memperbanyak zikir dan juga melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi itulah 7 cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai derajat siddiq. Barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan menggapai derajat siddiq, ya. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan cara-cara itu agar kita betul-betul bisa mencapai derajat siddiqin, karena itulah derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka nantinya akan digabungkan bersama dengan para nabi, para syuhada, dan juga para sholihin. Barangkali itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah.
ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.